lagi kita dalam ibadah online kita hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Lause Chandra, kita mau siapkan hati kita. Lause mau ngajak kita semua menaikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Biar setiap firman yang kita dengar, kita tanam di hati kita, sehingga kita boleh jadi anak-anak yang bertumbuh dan berbuah lebat. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Sama-sama katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kami mau bertumbuh dan subur Tuhan. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabar? Ya tentunya sehat-sehat semua ya. Dan Lause juga sehat saat ini. Puji syukur kepada Tuhan. Dan biarpun adik-adik dan Lause juga kita semua masih di rumah masing-masing, kita boleh tetap punya kerinduan untuk beribadah melalui ibadah online sekolah minggu kita ini. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan Lause sampaikan pada hari ini. Sebelum Lause bercerita, kita berdoa dulu ya. Lause yang memimpin doa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami semua. Dan Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh pimpin Lause yang bercerita. Dan juga berikanlah kami telinga dan juga hati yang mau mendengarkan dan juga yang mau melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, untuk kami boleh hidup terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum Lause cerita, ada tokoh dalam cerita Lause nanti yang akan tampil juga loh. Mau tahu siapa tokoh itu? Dia berkaitan dengan cerita kita pada hari ini. Ya, Lause panggilkan ya. Silakan. Salam adik-adik. Adik-adik, kalian kenal siapa saya? Saya adalah salah satu murid Yesus, guru kami itu. Dan saya ini dulunya seorang penjala ikan. Suatu ketika Yesus memanggil saya
untuk ikut dia menjadi muridnya. Adik-adik, selama saya menjadi murid dia, Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi suatu ketika dia ditangkap oleh prajurit Roma. Dan aku marah saat itu. Aku memotong telinga salah satu prajurit. Ketika itu aku kabur karena Yesus berhasil ditangkap. Bahkan aku tidak mengakui dia. Aku menyangkal Yesus. Menyangkal dia 3 kali. Karena aku takut saat itu. Aku takut mengakui Yesus adalah guruku dan aku mengenal dia. Aku menyangkalnya. Adik-adik, tentu kalian ingat siapa aku ini. Adik-adik, itu adalah cerita masa laluku ketika aku masih takut dan aku ragu, bahkan aku menyangkalnya 3 kali. Tapi sekarang ketika aku melihat Yesus yang mati telah bangkit, dia telah naik ke surga, aku telah menyaksikannya sendiri dengan mata kepalaku. Dan aku semakin yakin bahwa Yesuslah Tuhan yang datang ke dunia ini. Dan saat ini adik-adik, di hari Pentakosta ini, aku telah melihat bagaimana Tuhan mencurahkan kuasanya pada kami semua murid-muridnya. Dan kami mendapat karunia Roh Kudus, sehingga aku tidak takut lagi. Aku berani menyatakan Yesus adalah Tuhan. Aku berani menyaksikan. Aku berani pergi ke sana kemari memberitakan Injil kebenaran. Akulah Petrus, murid Yesus. Ya, adik-adik, siapa tokoh tadi? Ya, dia adalah Simon Petrus. Nah, adik-adik, saya akan bercerita yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ini, ayat 1 sampai 21. Jadi minggu lalu kalian sudah mendengar firman Tuhan dari Losteria ya, tentang Yesus yang naik ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan ya bahwa murid-muridnya, bahwa orang yang percaya tidak akan ditinggalkannya, tapi Tuhan akan memberikan seorang penolong. Ya, siapakah seorang penolong itu, adik-adik? Nah, adik-adik, suatu ketika ya, pada hari perayaan Pentakosta, orang-orang Yahudi berkumpul. Ya, mereka berkumpul dari segala penjuru, berkumpul di kota Yerusalem. Ya, nah, pada waktu itu murid-murid Yesus juga berkumpul semua di suatu tempat. Ya, tiba-tiba adik-adik, ya, ada suara angin yang begitu kencang, hembusan angin dari langit. Sangat kencang sekali adik-adik. Ya, bukan hanya angin yang berhembus kencang, tapi juga muncul apa? Di ayat ke-20, ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api. Ya, seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow. Lalu setelah itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, adik-adik. Ya. Oh, ternyata Tuhan Yesus menepati janjinya. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada murid-murid, ya. Sehingga adik-adik, pada saat itu juga ya, murid-murid berkata-kata
dalam bahasa yang berbeda-beda. Karena pada waktu itu berkumpul banyak orang-orang dari luar Yerusalem, ya, orang-orang Yahudi yang tinggal di Arab, ya, kemudian tinggal di Libya, tinggal di daerah Roma, ya, kemudian orang-orang Kreta, ya, mereka pasti punya bahasa yang berbeda-beda dong, ya. Tapi adik-adik, yang hebatnya itu para murid ini, para murid Yesus bisa berbicara dalam bahasa mereka, daerah mereka masing-masing, ya. Bahkan itu membuat orang-orang yang berkumpul itu menjadi heran, ya, bingung mereka. Loh, kok mereka ini kan orang asli di sini, ya, Yerusalem, ya, kenapa mereka bisa bicara bahasa kita, daerah kita masing-masing? Kenapa ya? Mereka bingung gitu kan. Bahkan ada yang menghina, mengejek. Mungkin mereka sedang mabuk oleh anggur. Waduh, mabuk oleh anggur, ya. Padahal jelas-jelas para murid itu mendapat kuasa Roh Kudus, ya, sehingga dia dapat berbicara, ya, menyampaikan maksud Tuhan kepada mereka dalam bahasa daerah mereka masing-masing, ya. Mereka dengan berani memberitakan, termasuk si Petrus, adik-adik, ya. Nah, kalau kalian adik-adik di rumah baca nih, ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 14, ya, sampai 40, si Petrus ini khotbah, adik-adik. Dia dengan berani dan lantang memberitakan Yesus adalah Tuhan. Yesus yang memberikan kuasa Roh Kudus kepada dia sehingga dia menjadi berani, adik-adik. Padahal tadi adik-adik dengar sendiri kan, si Petrus bilang apa? Dia itu dulunya, ya, orang yang pernah menyangkal Yesus, menyangkal 3 kali. Ketika saat itu Petrus takut karena Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi. Yesus mau diadili, ya, mau dihukum, sehingga Petrus jadi takut, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah gurunya, bahkan tidak mau mengakui bahwa dia mengenal Yesus, adik-adik. Tapi itu dulu, adik-adik. Sekarang ketika Petrus mendapat kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi, adik-adik? Petrus berubah, adik-adik. Dari tadinya takut menjadi berani, ya. Bahkan dia berapi-api ngomongnya, khotbahnya itu di depan orang banyak itu, ya, dengan semangat, dia berani sekali, dia nggak takut, ya. Biarpun nanti dia ditimpuk kek, atau mungkin dia nanti ditangkap kek, tapi dia berani. Karena apa, adik-adik? Karena ada Roh Kudus, karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hati Petrus dan murid-murid pada saat itu, adik-adik. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu sebenarnya apakah juga ada di dalam kita semua pada saat ini, adik-adik? Dalam hati Lose, di dalam hati adik-adik semua. Ada apa tidak? Ada, adik-adik. Tapi kuasa Roh Kudus itu ada pada hati kita, pada diri kita, jika kita melakukan perintah firman Tuhan, jika kita hidup yang benar, jika kita melakukan perbuatan yang benar, yang baik, ya, itu tandanya kita dikasih kuasa Roh Kudus, ya. Nggak mungkin kalau adik-adik bandel, ya, atau misalnya adik-adik iseng, atau adik-adik berbuat yang melanggar hukum misalnya, ya, atau Lose melanggar hukum gitu, ya, itu datang dari Roh Kudus. Tidak, adik-adik, Roh Kudus tidak membuat kita menjadi orang yang berperbuatan buruk atau menjadikan kita orang yang jahat. Tidak, Roh Kudus ada pada diri kita, pada diri adik-adik, menjadikan kita orang yang lebih baik lagi, menjadikan kita orang yang lebih berani bersaksi, ya, bukan berani cari gara-gara, adik-adik, ya, tapi berani bersaksi
berani menceritakan Tuhan Yesus, berani mengajak teman-teman kita ke sekolah minggu, ya, kemudian juga kayak Lose, ya, berani bercerita firman Tuhan, ya. Karena apa? Karena Lose berdoa dulu supaya Roh Kudus yang bekerja memakai Lose pada saat ini, memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik semua di rumah, ya. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu adalah anugerah Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya, adik-adik. Seperti Petrus, ya, walaupun masa lalunya dia itu kasar, ya adik-adik, bahkan dia pernah memotong telinga prajurit yang mau menangkap Yesus, ya, waktu di Taman Getsemani, ya, tapi Yesus menyembuhkan telinga orang itu, ya. Nah, kemudian bukan hanya kasar dulu Petrus nih, tapi Petrus juga menyangkal Yesus, ya. Jadi tidak mengakui bahwa si Petrus ini kenal Yesus, dia nggak mengaku, aku nggak kenal Yesus, sampai ayam berkokok 3 kali, ya. Nah, adik-adik, sekarang Petrus yang ada sekarang adalah Petrus yang berubah, Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang berani menyatakan firman Tuhan, ya, Petrus yang punya hati yang lemah lembut, Petrus yang penuh kasih, ya. Dia mengasihi orang banyak, karena orang banyak itu harus mendengarkan keselamatan dan percaya pada Yesus Kristus, adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa menjadi seperti Petrus, ya, berubah. Seperti Lose juga mau berubah, kita harus berubah karena kita mengenal Tuhan, dan kita belajar mengenal Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus berubah dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Dari yang tadinya takut menjadi berani, ya, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, adik-adik. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sama-sama belajar bahwa Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita orang yang percaya diberikan kepada kita semua yang mau dengan sungguh-sungguh hidup benar, yang mau sungguh-sungguh berubah, dan yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka Roh Kudus itu ada dalam hati kita, dalam hati adik-adik semua. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita. Mungkin saat kita nanti sedang susah, sedang sedih, sedang bingung, ya, Roh Kudus akan memakai orang-orang sekitar kita, menggerakkan, ya, bahkan juga mungkin menguatkan hati kita, ya. Dalam hati kita, ya, ada suara bilang mungkin, Mas Chandra, udah, jangan takut, kamu maju aja, ya, tetap maju, percayalah, Tuhan akan menyertai kamu. Nah, itu suara dari Roh Kudus yang baik, yang mau mengajak kita untuk berubah, yang suara itu yang mau mengajak kita juga untuk bertumbuh menjadi anak yang memancarkan kasih Tuhan, ya. Masa kalau misalnya ada anak yang rese nih, masa itu kan dia suka apa ya, suka isengin saya gitu kan, apa itu orang juga tidak ada Roh Kudus, ya. Nah, adik-adik, orang yang mungkin adik-adik anggap itu anak yang tidak baik, melakukan perbuatan tidak baik, ya, dia bisa mendapat kuasa Roh Kudus juga kalau dia mau berubah, ya, kalau dia mau sadar gitu, ya. Karena Tuhan mencintai anak-anak yang mau berubah, ya, asal mau berubah, ya. Misal teman kamu mau berubah nih, dia sadar, oh dia salah nih, ya, udah isengin kamu, ya, dia minta maaf, ya. Nah, ketika dia datang minta maaf, itu ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk datang meminta maaf, ya. Bisa tadinya iseng, ya, dia sadar, akhirnya dia minta maaf. Itu tadi seperti si Petrus, dia mengakui
ya, dia udah kasar, ya, kemudian dia menyangkal Yesus, tapi Tuhan memakai dia, ya, Tuhan mau memakai dia. Akhirnya si Petrus sadar, ya, dan dia dipakai Tuhan. Yang kalian baca hari ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 ini khotbahnya Petrus, ya, yang bahkan memenangkan banyak orang-orang, ya, banyak orang itu menjadi percaya kepada Tuhan, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, hari ini kita semua belajar, kita semua adalah anak-anak Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan itu harus berubah, karena setiap diri kita ada Roh Kudus, setiap diri kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang kita lakukan harus memancarkan kasih Tuhan, karena itu datangnya dari Roh Kudus, adik-adik semua, ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik saat ini cemas karena keadaan seperti ini, takut, ya, takut kena virus, ya, atau bingung juga, ya, kapan sekolah lagi, kapan bisa datang sekolah minggu, ya, atau mungkin adik-adik juga sedih, ya, tidak bisa keluar rumah gitu, ya. Tapi percayalah adik-adik, Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk menyertai kita, melindungi kita, menolong kita, menguatkan kita semua, adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini telah selesai disampaikan, bahwa kita mau berubah karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberikan Roh Kudus. Mari adik-adik, kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sekarang Lose akan memberikan ayat hafalan untuk kita semua, ya. Ayat hafalan untuk kelas kecil diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17a untuk kelas kecil, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17a yang berbunyi, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Itu untuk kelas kecil, ya. Kemudian untuk kelas besar diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 32 yang bunyinya adalah, Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kelas besar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Itu ayat hafalannya, ya, adik-adik. Oke, adik-adik. Nah, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Nah, langsung mengajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Langsung akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh disadarkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami Roh Kudus, sehingga mengubah hidup kami, ya Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, tegur kami jika kami melakukan kesalahan, jika kami melakukan dosa, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa dalam hati kami semua, Tuhan, untuk mengajak kami, untuk mengubah kami, untuk menolong kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ini kami, anak-anak-Mu, sertai kami, keluarga kami, papa mama kami, koko, cece kami, adik kami semuanya, dan juga negara kami yang saat ini sedang melawan virus corona. Terima kasih, Tuhan. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa, adik-adik. Shalom Gen Kids. Siapa nih di sini yang udah nungguin minggu ini kita bakal bikin aktivitas apa ya? Minggu ini Lose mau ajak Gen Kids semua untuk ikutan kuis Alkitab nih.
Tema kuis Alkitab minggu ini berhubungan dengan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, sesuai dengan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Ini dia soal kuis Alkitabnya. Adik-adik bisa simak baik-baik soal kuis Alkitabnya, dan nanti Lause akan kirim file terpisah supaya mempermudah adik-adik untuk membaca soalnya. Satu lagi nih, untuk mempermudah adik-adik mengerjakan soalnya, adik-adik bisa membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan soal kuis Alkitabnya, jangan lupa jawabannya nanti tulis di buku penghubung adik-adik ya, dan difoto lalu dikirim ke Lause kelas masing-masing supaya nanti Lausenya bisa catat nama adik-adik dan akan diberi stempel tambahan di buku penghubung adik-adik. Selamat mengerjakan Gen Kids! Nama saya Engling. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima kasih. Amin. Halo Lause, shalom. Saya mau baca ayat hafalan. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Amin. Halo, shalom Lause dan teman-teman. Ini saya akan membacakan ayat hafalan Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Amin. Selamat siang Lause, saya mau menghafal ayat hafalan hari ini. Lukas pasal 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka, terangkat ke surga. Terima kasih. Shalom Lause, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Shalom Lause dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin membacakan satu ayat. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Terima kasih. Bapa kami ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanku, jadilah kehendakmu di atas bumi dan di dalam surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanku, jadilah kehendakmu
di atas bumi dan di dalam surga. Dan Yesus mengerti. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenapa, malah jadi impian. Cintaku semakin makin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemana, malah jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dadah. Nah, Gen Kids, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudara Chandra tadi. Mari kita renungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari Allah pimpin dalam doa, lipat tangan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami sudah Tuhan selesai ibadah pada hari ini. Pimpin Tuhan agar kami bisa menjalankan Tuhan, agar kami bisa berani Tuhan untuk menyebarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan seperti Petrus Tuhan yang sudah bersalah, namun kami berani untuk kembali Tuhan, untuk tidak melakukan kesalahan dan kembali Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini Kau berkati juga mama dan papa kami, adik dan kakak kami. Kau berkati selalu Tuhan, berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk minggu depan Tuhan kami akan kembali beribadah. Kau berkati, berikan kami juga kesehatan yang luar biasa Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona ya Bapak. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.